Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perkenalkan, nama saya Musyarafah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Hendak mengerjakan tugas untuk memenuhi tugas UAS dengan materi kuliah Islamic Overview yang diampuh oleh Dr. Kiai Ahmad Alim LCMA. Di sini saya akan memaparkan materi Islamic Overview, ada 9. Yang pertama, konsep kebenaran absolut. Yang kedua, problematika manusia dan penyimpangannya. Yang ketiga, konsep alam, seni dan budaya. Yang keempat, konsep ilmu. Yang kelima, bahaya diabolisme pemikiran. Yang keenam, konsep Tuhan dalam perspektif Islam. Yang ketujuh, tamadud Islam. Yang kedelapan, infiltrasi tafsir. Yang kesembilan, konsep kebahagiaan. Sekarang saya akan memaparkan yang pertama, yaitu konsep kebenaran absolut. Hakikat dari realitas dan kebenaran harus difahami dari dua sisi arah yang saling berintegrasi selamanya, yaitu dari sisi keimanan dan sisi kehidupan, juga dengan realitas kebenaran yang memiliki dua sisi. Ketika melihat kebenaran, tampakkan jangan disembunyikan meskipun dia itu pahit. Jadi jangan hak-hak yang benar, yang benar, hak-hak yang salah juga pun harus ditampakkan, jangan disembunyikan. Yang benar, yang salah, yang salah. Kebenaran itu sumbernya dari Allah. Konten yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada kita itu adalah kebenaran dari Allah dan hak yang gak pernah salah dari sisi makna. 1. Muncul pada bumi itu datang dari Allah, jangan ragu-ragu. 2. Jangan menyembunyikan kebenaran. 3. Jangan mencampur adukan kebenaran. 4. Yakin kebenaran itu akan ada. Realitas kebenaran itu harus melewati wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad, dan jangan yang menerima itu orang yang tidak berakal, jadi harus orang yang sempurna akalnya dan bisa mengetahui mana yang benar dan yang salah. Ilmu keyakinan itu ada 3 level atau level. 1. Itu ilmu yakin. 2. Ilmu ainul yakin. 3. Naqul yakin. Sekarang pembahasan yang nomor 2, problematika manusia dan penyimpangannya. 1. Syubhat. 2. Ditutup oleh syahwat atau nafsu, seperti apa yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 80-81 dan surah Al-Naml ayat 55. Dengan ini manusia bisa melakukan apa yang mereka inginkan dan mereka telah diperbudak oleh nafsunya, maka mereka seenaknya melakukan apapun. Sesungguhnya manusia itu dilahirkan dengan fitnah atau fitrah, dan fitrah itulah sama antara laki-laki dan perempuan, dan masing-masing sudah diberikan kedudukan yang berbeda. Nafsu yang ada dalam diri manusia ada 3. 1. Nafsul mutmainnah. 2. Nafsul ammarah. 3. Nafsul lawamah. Sekarang pembahasan yang nomor 3, konsep alam, seni dan budaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam ini supaya manusia mengenal Tuhannya, dan dengan Allah menciptakan alam ini agar manusia tahu bahwa kebenaran Allah
Allah sangatlah mudah untuk menciptakannya. Hanya dengan mengatakan kun fayakun itu sudah jadi apapun yang dikehendakinya. Yang namanya alam itu semuanya yang diciptakan oleh Allah. Ada tingkatannya kosmologi. 1. Alam yang sifatnya manusia, tumbuhan, dan bangsa hewan. 2. Alam ruhaniyah seperti makhluk Allah yang gaib. Allah menciptakan manusia agar menjadi khalifah dan juga diberikan akal agar bisa berfikir untuk membuat seni dan budaya. Ini sebagai makhluk Allah untuk memakmurkannya dan untuk beribadah kepada Allah. Kebudayaan akan terlihat perpaduan antara keindahan kesenian. Sedangkan keindahan dan kesenian tidak bisa dipisahkan karena Allah menyukai keindahan. Dengan nilai-nilai Islam, keindahan dan kebaikan itu bikin manusia itu senang di dunia ini. Agar menjadi halal harus diikat dengan keislaman. Karena kesenangan terkadang bisa merusak akal. Jadi dengan adanya keislaman ini bisa kita tahu yang mana yang harus kita lakukan dan mana yang kita harus tinggalkan. Dan orang-orang yang melewati batas seperti makan, minum yang berlebih-lebihan, maka gunakanlah dengan sebisa mungkin, jangan berlebih-lebihan. Sekarang pembahasan yang nomor 4 yaitu konsep ilmu. Ilmu itu segala sesuatu yang bersandarkan dengan dalil permasalahan ilmu. Kemerosotan umat Islam berawal dari kemerosotan di bidang ilmu. Limaza ta'khairat al-muslimun, kecengkaranan budaya barat yang telah mewariskan sehingga memisahkan antara dunia dan akhirat. Dari itu umat Islam harus pintar-pintar berfikir. Dalil ada dua. 1. Dalil naqli adalah menceritakan yang gaib. 2. Dalil aqli adalah fikiran akal. Apabila adab hilang dari masyarakat, maka akan muncul keilmuan yang kurang baik, dan ini adalah dampak keperosotan bidang keilmuan. Maka dari itu mencari ilmu itu lebih afdal daripada solat sunnah, karena ilmu bisa membenarkan cara beribadah yang kurang baik. Dan ilmu itu diletik dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Syariat imam agama dan ilmu mempunyai cirinya sendiri dan ciri khas sendiri. Para ulama mendefinisikan dalam Islam ilmu itu adalah sesuatu yang berdasarkan dalil. 1. Dalil al-khabar as-shadiq. 2. Dalil penelitian yang akurat. Sekarang pembahasan yang nomor 5. Bahaya diabolisme pemikiran, bagaimana hakikat diabolisme dan langkah-langkahnya. Secara istilah, diabolisme adalah berkaitan dengan pemikiran, perilaku, watak iblis dengan adanya pengaruh dari wawasan yang digoda oleh setan atau iblis yang masuk kepada manusia, yang munculnya keraguan-keraguan yang sesat. Dengan kita belajar diabolisme agar lebih hati-hati tidak terjerumus ke dalam kesesatan. 3 perkara yang menyebabkan manusia terjebak. 1. Syahwat. 2. Karena terjebak oleh syubhat. 3. Mengikuti jejak-jejak syaitan. Syubhat itu artinya bagaimana seseorang sudah ada di bagian keraguan di dalam pemikiran. Tidak ada kejelasan, samar dengan nilai manusia yang bisa terjerumus. Sekularisme adalah pemikiran-pemikiran yang sangat kejam karena melewati agama-agama. Contoh, dulu di Turki, azan diubah ke bahasa Turki. Cara untuk merusak agama Islam sangatlah mudah bagi orang Barat dengan cara melewati diabolisme. Pemikiran liberalisme adalah tidak menolak agama, hanya saja
menggodakkan agama tapi beda dengan sekularisme yang menolak agama. Kalaudilarisme orang yang mencampurkan agama dengan agama yang lain. Sekarang pembahasan yang nomor 6, yaitu konsep Tuhan dalam perspektif Islam. Orang-orang jahiliyah mereka percaya Tuhan tapi Tuhannya banyak, tidak yang esa. Ini dari semua agama itu sama Tuhannya, hanya cara dan resepsinya yang berbeda. Itulah mereka yang menganggap semua agama itu sama kecuali resepsinya. Dan pemahaman orang liberal itu agama tidak sama Tuhannya. Ada orang yang punya Tuhan tapi cara menyembahnya dengan mengikuti nenek moyang. Sedangkan dalam Islam itu Tuhannya itu adalah Allah yang mewahyukan. Sudah tahu konsep. Jika kita sudah tahu konsep Tuhan, maka akan mengetahui konsep kehidupan dunia, kebahagiaan. Jadi konsep Tuhan itu adalah elemen yang paling penting jika sudah percaya dengan Allah. Maka di situ pasti kita berpikir akan ada kehidupan, tapi jika tidak percaya maka dia seperti lebah-lebah yang cepat roboh, yaitu orang-orang yang tidak percaya lalu bersandar kepada selain Allah, maka mereka telah roboh kehidupannya. Konsep Tuhan itu akan membawa keyakinan kepada Allah, bukan hanya percaya tapi harus yakin Allah lah yang mengatur kehidupan dari mulai rezeki, kesenangan dan segalanya. Akan tetapi harus yakin dan bagaimana kita cara menyembah Allah sebagai hamba yang sudah yakin dan lebih memuji Allah, dan harus tahu juga Asmaul Husna. Sekarang materi yang ketujuh, tamadud Islam. Setelah kita lihat konsep-konsep kehidupan itu, nanti buahnya adalah peradaban. Umat mundur karena meninggalkan induknya. Islam mundur itu bukan karena Islamnya, tapi karena perilaku umat Islamnya yang salah sendiri. Dan umat Islam itu harusnya suci dan bersih. Adanya Islamic worldview itu untuk mengubah cara pandangnya manusia. Ketika umat Islam sudah kokoh dengan ilmu ain, maka harus lebih dikokohkan dengan ilmu kifayah. Itu semua harus dimiliki oleh orang-orang Islam, karena semua itu saling membutuhkan. Bagi orang yang para hikmahnya sempit, maka fikirannya juga akan sempit. Agar kehidupannya luas tak terbatas dan kebahagiaannya tak terbatas juga, maka harus belajar semua ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita. Izzah itu kebahagiaan dunia akhirat yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad dan umat Islam. Sedangkan di sini izzah ada 5. 1. Izzah ditolong kemenangannya. 2. Izzah ke bumi. Izzah itu adalah kebahagiaan dunia akhirat yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Di sini izzah dibagi beberapa bagian. 1. Izzah ditolong kemenangannya. 2. Bumi ini dijadikan masjid. 3. Dihalalkan ghanimah. 4. Diberikan syafaat. 5. Bahwa Islam itu global, bukan lokal. Izzah itu dikembalikan kepada asalnya, yaitu kepada Allah, Nabi, dan manusia yang Islam. Dan beradaban Islam itu akan semakin meluas dengan adanya ilmu, sehingga mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi orang Muslim dan Muslimah, dari waktu dia baru lahir sampai dia masuk ke dalam kuburan. Sekarang materi yang ke-8, yaitu infiltrasi tafsir. Dalam studi ini banyak sekali yang membahas kontemporer. Ini sudah dikaji di beberapa kampus agar kita faham betul, mewaspadai dari penyimpangan dari luar Islam.
Penyimpangan dengan merusak Islam melewati studi kritis Al-Quran dan hadis dan juga melewati tokoh-tokohnya dengan menyusupkan riwayat-riwayat yang bohong. Fanatik yang berlebihan maka akan rusak cara penafsirannya. Itu salah. Sama dengan kelompok Syiah yang terlalu fanatik menafsirkan hadis-hadis palsu. Orang Syiah itu selalu menafsirkan yang salah. Itu ada pada orang-orang yang buta dan juga bisa berpengaruh pada tafsir-tafsir dan ayat-ayat yang ada pada kepentingan mereka. Penyimpangan ideologi adalah penyimpangan akidah yang membenarkan keyakinan mereka, dan orang-orang yang mewakili penafsiran atau mengakui mufasir, padahal mereka orang-orang yang ingin merusak tafsir. Tafsir Isyari itu menafsirkan makna yang dikaji secara teks tidak sama dengan makna zahirnya. Mereka menafsirkan secara batinnya saja, dan ini secara lugawinya itu salah. Jika orang-orang mufassir mempunyai akidah yang benar, beda dengan orang-orang yang menganggap mufassir yang menafsirkan secara fikiran dan keyakinan. Jadi kita harus waspada dengan penafsiran yang menyimpang. Sekarang sudah sampai kepada pembahasan yang terakhir, yaitu nomor 9, konsep kebahagiaan. Kata orang-orang barat, bahagia itu seperti mempunyai duniawi. Dalam kebahagiaan yang hakiki dalam Islam itu adalah kebahagiaan hati yang tenang, selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, dan selalu mempunyai Alhamdulillah sekarang sudah sampai ke materi yang terakhir, yaitu nomor 9, konsep kebahagiaan. Kata orang-orang barat, bahagia itu seperti mempunyai duniawi. Dalam kebahagiaan yang hakiki dalam Islam itu adalah kebahagiaan hati yang tenang, selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, dan selalu ingat kepada Allah. Jika kebahagiaan hanya dengan materi makna, maka itu tidak akan hakiki. Maka dari itu dinilai dari keislaman dan dari kebahagiaan yang sifatnya in materi, dan bukan karena Islam tidak mempunyai materi, akan tetapi lebih kebahagiaan yang menuju akhirat. Orang yang semakin beriman maka semakin bahagia kehidupannya, dan orang yang semakin saleh maka semakin bahagia juga. Orang bahagia itu butuh aktif dalam melakukan iman dan amal saleh. 1. Kita harus mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. 2. Untuk melihat ke bawah jangan melihat ke atas masalah duniawi. 3. Silaturahim. 4. Dan melarang untuk tidak meminta-minta. 5. Berkata yang benar meskipun pahit. 6. Jangan takut dan di jalan Allah. 7. Banyak berzikir. Inilah yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat yang merangkum orang-orang muslim. Orang-orang yang merangkum orang muslim itu ada 3. 1. Ketika mendapatkan kebahagiaan dia bersyukur. 2. Jika sedang diuji dia sabar. 3. Jika sedang terjatuh kepada kemaksiatan dia istighfar. Alhamdulillah kita sudah selesai dari Alhamdulillah kita sudah selesai dari mata kuliah Islamic Worldview. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan juga semoga bermanfaat. Jika itu ada yang salah, itu asli dan itu benar dari kesalahan saya. Jika itu benar, itu kehendak Allah, karena gak ada sesuatu yang benar kecuali Allah. Alhamdulillah sudah kita selesai materi Islamic Worldview. Kita sudah selesai memaparkan. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan,
Saya mohon maaf karena itu asli kesalahan dari saya, dan jika ada yang benar itu kehendak Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.